Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa zurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana kulluhum ajma'in. Lahumul fatihah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, inni ma'akum ainama kuntum. Aku iki selalu bersamamu di mana kamu berada. Aku iki ora tau nyidrani cintaku menyang awakmu. Aku iki nggak pernah menyakiti dirimu. Aku iki selalu setia melayani dalam keadaan apapun dirimu. Aku iki tidak pernah nulayani janjiku padamu. Aku iki selalu menolongmu dimanapun dan apapun yang menjadi keinginanmu. Tapi nyapa? Tapi mengapa diriku kau balas dengan sesuatu yang paling menyakitkan? Pantaskah kau memberikan aku air toba sementara tiap saat kau kuberi air susu? Aku sudah menyatakan bahwasanya diriku itu tidak hanya secara batiniah, tapi juga aku sudah menyatakan bahwasanya diriku juga secara dohiriyah. Tapi mengapa dirimu tidak merasa kalau apa yang ada di batiniah dan di dohiriyah itu kau mengatakan diriku tiada? Ikut kaidah mana kamu? Ikut sistem mana dirimu? Padahal sudah sering saya katakan di dalam ayat-ayatku yang ada di Qur'aniyah dan juga di ayat-ayat kauniyah yang mengatakan bahwasanya diriku nyata di situ. Bapak Ibu, dari beberapa kalimat di depan tadi bisa kita jadikan sebagai evaluasi diri. Apakah
diri ini tergolong wa minhum man haqqat. Apakah kita tergolong sebagai orang yang bersikukuh di dalam jalannya nafsu, dan ataukah wa minhum man hadallah, kita sudah betul-betul berjalan di atas jalan hidayah Allah. Salah satu tanda min alamatil man subila Allah Ta'ala, tanda-tanda seseorang manakala diperjalankan Allah, di jalan Allah adalah: pertama, cintamu pada Allah tidak akan pernah dikalahkan oleh cintanya hubus syahwat. Cintamu pada Allah tidak bisa dikalahkan oleh cintamu terhadap kesenangan dunia. Kedua, tanda bahwasannya siapapun kita, kalau sudah dikatakan berjalan di atas jalan Allah, betul-betul di atas jalan Allah, hatimu akan lebih kesengsem, lebih suka memandang wajah Allah daripada wajah makhluk. Dalam pengertian syariat, hatimu lebih kepincut terhadap alam akhirat daripada alam dunia. Man ro'a darul akhirah, barang siapa yang sudah memandang alam akhirat, maka kaunuhu zulmatun, alamnya dunia saat itu jadi gelap. Artinya jadi gelap, tidak ada indahnya sama sekali. Wajah yang asalnya gagah, ganteng, pada akhirnya gateli. Sebab dengan gagah dan kegantengmu iku ndadekno awakmu selalu nyakiti bojomu. HP-ne telu, gak konangan, situk kanggo si Susi, satunya kanggo si Siti, satunya Mbak Yanti. Ditenono bojomu ngene susui kaku, mati gak tuwek karena mikir kelakuanmu. Lah ngoten ta? Padha wedok malah nemen. Itu ayat kauniyah. Artinya apa? Andai kata nih, Allah itu tidak Ar-Rahman, tidak Ar-Rahim, boten dangu, tidak lama sampai mesti jadi lendu. Tahu jadi lendu? Gak usah lama,
Jenengan ditinggal Allah, udah nggak berfungsi semua apa yang kita banggakan tadi. Kembali kepada jalan. Kalau sudah aku nyatakan Allah, bahwasanya semua yang melayanimu adalah aku, mengapa kamu masih tetap aja menyakiti aku? Mengapa? Dengan tindakan kita sebagai makhluk yang seperti ini Bapak Ibu, maka jangan heran kalau jenengan iki beriman, meyakini bahwasanya nurullah iku wujud makhluk. Akhirnya dalam materi ini kami kasih judul, mengapa makhluk itu kok wujudnya terlihat? Mengapa makhluk itu wujudnya kok bisa terlihat? Sebab sepanjang masa jikalau yang tampak, yang nyata wujudnya makhluk pada siapapun, sepanjang itu iman nggak bisa ihsan. Kalau iman tidak bisa ihsan, maka otomatis dunia wa ukhron nggak akan pernah dikatakan kau bisa bertemu Allah. Boten nangis niki, kurang turu. Nangis kurang turu. Berkenaan dengan hal itu tolong dibuka dalam makalah 150. Mengapa makhluk itu kok bisa terlihat? Jawabannya, karena kau memakai sistem bukan sistemku, kata Allah. Kalau kau memakai sistem nafsu seperti itu, makhluk akan tampak terlihat. Lah sing ngebeki apa ngebeki memenuhi. Lah wong sing memenuhi alam batin dan alam dohir aku kok dari mana kau berbicara tentang kebenaran kalau yang wujud itu dirimu? Oleh karena kau memakai hukum teori nafsu di dalam dirimu itulah, maka kau menganggap itu bukan wujudku. Akhirnya yang tampak, yang jelas adalah wujud dirimu sendiri makhluk. Ngeten niki ajenge melungsungi kula, ngoten lho. Cara ula melungsungi. Apa bahasa Indonesia melungsungi? Ganti kulit. Ganti bojo ya siapa ngomong apa ya bojo iki tak man ganti. Pun jawabannya ada di makalah ini. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Ngeten niki mumpun ningali makhluke dawuh-dawuh niki. Alhamdulillah ini sudah kitab awal sudah 70%. Nanti sebelum Ramadan harapan kami sudah tercetak
Kitab ini untuk siapapun boleh, untuk menyadarkan golongan syariat dan thariqah supaya lekas ke makrifat jalan hakikat. Cuman ada satu juz, satu jilid yang kitab awal, yang kitab sani perkiraan 30 juz, perkiraan 30 jilid. Makanya kami mengurangi waktu di luar selain daripada menulis, ya itu tadi. Kami sibuk, mohon maaf bila mana terhadap jamaah kurang berkenan, jauh-jauh enggak datang ke sini, enggak ditemui, mohon maaf sekali lagi. Karena aku lebih baik kau benci daripada saya tidak lekas menunaikan perintah Allah. Artinya Nabi Musa siap dihujat kaum dengan kalimat, kalau delokon Musa goleki pangerane karo belakrak tutuk gunung turis Sina. Artinya saya siap kau benci, siap kau benci, dengan alasan kami mengurangi ngaji, kami menutup WA, menutup telepon, kecuali para pengurus wilayah yang berkepentingan membahas masalah ngaji. Sebab saya lebih baik kau caci, kau benci daripada saya menterlantarkan perintah Allah. Ibaratnya saya disuruh untuk membuat rumah, kalau tidak lekas jadi hujan akan datang. Kalau hujan datang dan rumah belum jadi, basahlah kau, basahlah kau, dan tidak ada teduh untuk menghindari air hujan. Maka aku lebih baik dibenci umat daripada saya menolak perintah Allah. Qala musannifu rahimahullah adharoh, ngelahirake sopo Allah kulla syai'in ing saben-saben suwiji. Kulla syai'in iku makhluk. Gusti Allah nyatakake seluruh makhluk secara zahir li'annahu krana sak temene Allah iku al-batinu, perkara kang batin. Maksudnya ya apa? Di dalam hatimu Gusti Allah mengeluarkan wujud-wujud sakliyane Allah dalam hatimu, itu karena supaya alam batin itu bagimu biar yang ada hanyalah Allah. Ngaten lho. Saya ulang. Allah mengeluarkan wujud makhluk di dalam hatimu semata-mata biar dalam hatimu itu hanya ada wujudnya Allah. Bisa diterima? Oke. Gampangan nih ngomong, ning jero omahku iku Pak Buyo, ada selain aku istri,
anak, tamu, wis opo wae mlebu. Golongane kadal, ula, macan, garangan. Opo wae, kulla syai'in. Mengapa itu harus saya keluarkan dari rumahku? Supaya di dalam rumahku itu yang ada cuman aku. Sekarang matur suwuno nang Allah. Bersyukurlah kepada Tuhanmu tatkala di dalam hatimu itu Allah bersihkan perkara-perkara selain Allah. Sebab la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Allah tidak menginginkan dalam hatimu ada selain Allah. Berbagai cara teguran Allah sampaikan dan yakinkan terhadap diri kita sebagai makhluk, namun akan tetapi wa aktsaruhum la yu'minun, mayoritas kebanyakan golongan manusia itu tidak percaya. Akibatnya dalam pandangan hatimu yang wujud itu makhluk, yang wujud itu makhluk. Bapak Ibu, ada beberapa faktor alasan yang paling alasan sing kuat nih, yang paling kuat Allah lakukan membersihkan wujud selain Allah dalam hati kita. Apa alasan yang kuat Allah lakukan hal itu? Ngopi dulu, gak ngantuk Pak. Bismillah. Ono karake ya, enak gauri. Ini ngono kayak ono karak. Utawi nek mbok biyen niku jagung Pak. Jagung nih lho. Jagung. Masalah regane kopi wungkul-wungkul iku larang. Dicampur jagung, dicampur karak. Ngono iku abah. Nek dawuh ngene, ji, nek nyelemak iku ji. Ji karake aja akeh-akeh ngono. Engko digawe sahur buka nek poso. Nggih, abah niku darane karak. Karak digoreng ya. Mbok sing goreng mbok goreng. Mungkin nek arepe sahur iku diwani banyu panas. Mekar toh? Mekar. Dicampur gendis ngoten, gula. Tapi ketika saat habis mbok ndamelake disingitno. Wedi dipangan garang anak-anak itu. Loh pernah Pak kula niku ngentekno gedang sak tundun ambek kakang kula Saifuddin. Ono awonge. Mari ngono mbelur kabeh ndanyemen. Ngerti mbelur? Lah wong gedang ajenge digawe suguhan Jumat Legi. Lah niku ketepaan. Diimbu ambek mbok ning nisor longan. Ngerti longan? Nisore bayang. Mari asar ketemon ambek garangan mang. Entek Pak ngono sak tundun. Andani. Takok areke. Karena memang larang sandang Pak, larang pangan. Ini rencana Sabtu tanggal 15 Februari pas Kholi Abah mengki kami adakan acara itu. Paginya khatmil Quran
dari hafid. Barangkali di antara panjenengan ada yang hafid, monggo. Hafid atau hafidah, monggo. Nek jenengan kersa nderek. Malamnya acara ya biasa ngeten ngaji. Sampeyan tak golekno kiai sing tak kira wani bahas tentang tasawuf pun kula telepon, ternyata gak wani. Aduh, padahal pun kula siapno sedayane mboten wani ngimpun elok supali ae lah wis. Jadi bagi jenengan sing pengen rawuh monggo. Semua sudah kami redikan, perkirakan 5.000. Nggih. Urusan ditumpuk wonge kene rapopo. Balah mulih iku meteng. Mosok gak kalah ambe wayang, ditumpuk ning kotak dadi siji ora enek sing klamben ya ora meteng. Dene kuwi meteng kebacut. Berarti durung dadi wayang. Nggih. Bon. Mengapa Allah menzahirkan, mengeluarkan wujud sakliyane Allah di dalam dirimu? Alasannya yang paling mendasar, karena Allah itu ngeman menyang awakmu. Wis titik. Kita di dalam keluarga itu ada ingon-ingon. Tahu ingon-ingon, Pak? Ingon-ingon itu, Pak? Apa bahasa Indonesia ingon-ingon? Piaraan. Kita punya piaraan ayam, Pak. Mesti sore mesti kita cek. Kok masih ada ayam berkeliaran? Mesti jenengan memasukkan kandang. Kata jenengan ngene, "Yam, mlebu nduk. Iki wis sore." Sebab ning jaba kae di luar sana banyak garangan. Mlebu nduk, mlebu. Yo. Ngeten iki, Pak. Wonten ayam sing bantah. Oh, enak-enak mangan. Panganan masih banyak kok. Lah kadang-kadang nonton-nonton ya. Kula boleh eling zamane mbok biyen ben sore ngoten. Giring ayam. Kula piyambak nggih nderek ngoten niku. Anake sedaya nggih diajari. Apa maksudnya ini? Pada saat itu kita nggak paham. Pokoknya ayamnya ndang lekas turu lah ngoten nggih. Kadang-kadang itu, Pak, yang namanya ayam sudah masuk ya toh. Metu maneh. Ngono kadang-kadang gregetno, beto kepuk. Digeyepuk. Dulu itu orang menyembelih ayam itu, Pak. Kalau tidak ada hajatan, gak mungkin disembelih. Eman. Karena larang sandang, larang pangan. Ngerti punya beras itu gak dimasak, malah kita itu cari jagung. Wis digiling. Nek kula takoki, "Mbok, ngeten iki napa sih, Mbok?" Jawabane sederhana. Engko awak dhewe memasuki hari peceklik, rendeng. Cegak kekurangan ya mangane diirit-irit. Ngoten dulu nggih Bu nggih. Ngoten.
Ini juga mengandung pengertian tersirat di dalam kauniyah niki, cuman pada saat itu tidak dibukakan apa maksudnya. Makanya Pak, orang yang tidak bisa baca Quran bukan berarti orang itu gak paham pada Tuhannya. Catat, orang yang tidak bisa baca Quran bukan berarti orang itu belum kenal Tuhan. Pembuktian, akeh wong Jawa biyen dulu tidak baca Quran, tapi mengapa akhlak ilahiyah itu diutamakan? Sebab jikalau kau benci pada orang yang tidak bisa membaca Quran, nyata-nyata kau mengatakan dalam hatimu, walaupun secara lisan tidak, bahwasanya Tuhanmu adalah Quran. Saya ulang, jikalau kau benci pada orang yang tidak bisa baca Quran, berarti Tuhanmu Al-Quran. Paham karmu gak paham karmu Pak, aku raurus. Lagi kadang-kadang kan ngeten, melihat istri suami jenengan itu nyeneng no, kadang-kadang kita kepleset dalam satu ucapan, lah bojone sapa, lah ngeten nggih, kok duduk bojoku ngono kak jos ngono, berarti Tuhanmu itu adalah bojomu. Ya wis, Bapak Ibu, pertama Gusti Allah saking banget sayangi terhadap kita sebagai hambanya, Gusti Allah sampai mengeluarkan wujud selainnya di dalam hati seseorang. Yang kedua, karena jenengan gateake, bahasa Indonesia gateake, memperhatikan apa seruan Allah untuk memegang tali dzikir. Sebab nur makrifat dalam hatimu akan aku nyalakan jikalau hatimu tetap zikir. Ingat, sadar, semua apapun yang terjadi itu dari saya. Ya, alasan itulah Pak, akhirnya nur makrifat itu dinyalakan, dan ketika nur makrifat menyala di dalam hati seseorang, maka kaunun minal mukawwanat zulmatun itu langsung hilang. Wujud makhluk apapun itu akan hilang. Adhara kulla syai'in li'annahul batinu. Mengapa Allah kok mengeluarkan wujud selain Allah dalam hatimu? Karena supaya dalam hatimu yang tampak dan nyata hanyalah wujud Allah. Yang kedua, mengapa Gusti Allah ngusir wujud makhluk dari batin ke dohir? Itu karena biar nyata di antara dua kelompok hamba Allah memandang zahirnya makhluk, batinnya makhluk, ataukah zahir batinnya Allah. Hanya golongan hamba yang hatinya yang sudah menyala nur ma'rifatlah yang memandang bahwasanya apa wujud baik batin maupun dohir itu wujudnya Allah.
Watawah lan ngelempit sapa Allah wujuda kulla syai'in ing saben-saben wujude sesuatu selain Allah, li'annahu karena sesungguhnya, li'annahu krono sak temene Allah iku dhahiru, ad-dhahiru dat kang nyoto dhahiri. Wis iki ukuran hidayah. Jenengan paham tak paham bukan urusaku, urusannya Allah. Karpe iku ngene lho Pak, nyata wujude Allah batin dan nyata wujude Allah zahir. Jikalau Anda termasuk golongan yang Allah berikan hidayah, maka wujud zahir hilang. Berarti wujudnya Allah. Nek ditak mana wujudnya Allah? Ya raimu kabeh iki. Ampun dipeksa. Ya. Ampun dipeksa nek dereng tekan gunung ampun dipeksa. Ndadekno tambah gak karu-karuan. Sing pojokan muring-muring dangkrik. Wah aku ngajirin ben paham kok ora lah dipeksa. Tangkrik itu apa sih Pak? Aku nirok-nirokno sampean ini. Oleh karena kita memakai hukumnya orang am, mesti sing tampak sing nyata baik dohir batin itu makhluk. Contoh sing ngaji siapa? Dohire klason. Lah ngono dah. Berhubung jenengan make hukum am, gak mungkin ngomong urip di dalam diriku iku Allah. Oh nyawone klason teko nafsune. Dalile ndi? Ngomongno dalil. Lakune dohir iku tondo lakune batin. Lakune jasad iku sak temene lakune roh. Berarti klason ngomong tetanda roy klason. Mana bisa nembus nangone wujud sejati? Nggak bisa. Dan itu Pak, memang proses tarbiyah kita ketika saat di ibtidak sanawi aliyah emang gitu. Ya udah maklum ngono wae. Karena setiap diri kita jenengan sedowoyo yang hadir pernah ngalami zona masa yang seperti ini. Coba jenengan dulu waktu masa masih ada di am, terus garwo sampean iku, anak sampean iku sudah diperjalankan Allah di makom khos. Komentar sampean ya apa? Sing ibuke, "Nak, ojo ngaji Jaya Baru, sesat." Tak kandhani yo, zamanmu biyen gak ero, iki zamanku. Kelasane tau muda. Gendeng. Krungu kula Pak tak jawab. Jenengan nggih tau muda. Kapan? Di jeding. Lali di kamar. Ngoten niku dibantah maneh. Niku lala kamar. Lah mun nang jaba. Tak takoki, sampean nggih pernah. Lah waktu cilik nguyuh ngatar yo lho. Tetep kalah Pak, jenengan iki tetep kalah. Diusut-usut tetep. Subhanallah. Tapi ketika saat jenengan sudah naik tingkat berjalan di jalur khos, beda bicara sampean. Akhirnya ya apa? Subhanallah. Itulah yang masuk tauhid. Subhanaka inni kuntu minat ngakoni nek salah. Iya. Goblok. Biyen iku aku kok
ngedini ya, nyalahno, menyesal. Bapak Ibu, ya ayyuhal khadzirun, saudaraku, semua kita manusia pasti mengalami proses zalim pada Allah. Apa salahnya pada hari ini saya berkata bahwasanya banyak masih jiwa manusia berlaku zalim pada Tuhannya dengan bentuk menuduh Allah itu tidak tampak. Kedua, mengatakan yang tampak wujud itu makhluk. Akhirnya kita berimannya pada makhluk. Inilah bentuk zalim. Lihat apa alasan Nabi Yunus merasa zalim ketika saat beliau memandang kaumnya itu menolak dengan ajaran Allah. Berhubung Nabi Yunus hatinya tidak tembus mandang wujud sejatine Allah, maka sakit hatilah Yunus terhadap kaum yang menolak ajarannya. Akhirnya diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yunus keluar dari kaum sambil membawa hati medongkol. Disitulah Pak, akhirnya Yunus dipaksa oleh Allah untuk melakukan khalwat atau zuhud atau uzlah di dalam perut ikan. Itu Nabi. Apa bedanya dengan kita yang tidak Nabi, padahal sama-sama manusia makhluknya? Bapak Ibu, walaupun itu contoh yang dilakukan oleh beliau Nabiullah Yunus alaihissalam, itu sebetulnya juga harus berlaku pada diri kita. Artinya, wahai saudaraku, lekas sadarlah kita, selama ini kita telah berlaku zalim pada Allah. Janganlah perkara zalim itu kau menuduh hanya dilakukan secara jasmani, melakukan maksiat saja. Tidak, akan tetapi yang lebih parah pada diri kita adalah perilaku ruhaniah dengan bentuk iman terhadap makhluk. Makanya tadi Muqaddimai saya katakan, mengapa kamu harus bercinta pada yang lain sementara aku setiap saat dan waktu setia menunggui kamu. Kau sakit, kutunggu. Kau makan, kulayani. Bahkan kau minta nikah, tak layani. Tapi ketika kau sudah nikah, kau lupa aku. Padahal yang menikahkan kamu adalah aku. Kalau memang begitu, hatimu masih tetap atos, ya sudah. Pertuhankanlah istrimu, pertuhankanlah suamimu, pertuhankanlah jabatanmu, pertuhankanlah pabrik-pabrikmu, pertuhankanlah kehormatanmu. Silakan. Tapi ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Kamu akan kecewa di belakang kemudian terhadap sikapmu yang seperti itu. Sudah untung saya kasih tahu kabar terhadap dirimu sebelum hal itu terjadi. Andai kata aku tidak sayang, tidak akan aku kasih tahu. Tapi telingamu
Berhubung masih banyak kotoran-kotoran yang menutupi telingamu, sehingga seakan-akan kau tidak mendengar seru aku. Justru yang kau dengar seruan nafsu di dalam hatimu, yang seruan nafsu dalam hatimu yastahibbunal qaula alal akhirah, bersukaria terhadap selain aku. Monggo. Watawa wujuda kulla syai'in li'annahu zahiron. Gusti Allah iku ngelempit wujude makhluk ning dohir iki supaya atimu iku gak nuduh iki wujude makhluk. Paham? Balik supaya hatimu beriman zahir iki wujude Allah, dan wujude Allah zahir itu akan tampak dan nyata di dalam hatimu manakala wujud makhluk itu sudah dilempit Allah. Ngerti dilempit? Bahasa Indonesia dilempit? Dilipat, difanakno. Ngoten. Mengapa di dalam Al-Quran pembukaan awal harus diterangkan tentang nama-nama Asmaul Husna Allah yang berjumlah 99? Dan ketahuilah wahai saudaraku, ya ayyuhal hadirun, ada nama satu yang kau tidak tahu. Dan nama itu nggak mungkin secara umum dijelaskan, karena nama satu ini nanti kapasitasnya yang menjelaskan adalah diri pribadi Allah itu sendiri, sehingga kau kenalnya itu 99 mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Mahuwa ismun, mana yang dimaksud nama yang satu itu. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud proses ahadiyah menuju ke ahad. Niki napa? Nama rokok, betul ya? Sebelum disebut nama rokok, sebelum loh, itu sebutan banyak sekali. Ada mbako, cengkeh, apalagi caos, cuka, papir, ya dah. Terus ketika jenengan nyebut rokok, mengapa selain itu tidak kau sebut? Inilah yang kumaksud. Kalau jenengan sudah ketemu nama tunggal, nama yang satu, maka tidak akan kau sebut nama-nama 99. Lawang berhubung dalam hatimu masih ada ini, ada itu, ada Mbak Desi, ada Mbak Yanti, ada Mbak Siti, ada Mbak Dwi, ya wis, nggak akan pernah tahu menemukan nama yang tunggal. Terus aku tanya, kalau sudah wujud nama rokok ini wujudnya, saya coba dudingen dise wujute rokok itu. Nggak bisa. Paling ya iku lah ngoten to. Umpama sampean duding, oh iki lak papir. Jerone iku lak mbako. Wis pokoke ya iku ngono. Artinya apa, Pak? Ngeten loh. Bicara tentang nama yang satu alias ahad.
itu akan berlaku dalam diri Anda manakala saurun, bentuk, rupa, wujud, nama selain daripada rokok itu sudah tiada. Lah, tiadanya nama-nama yang banyak sekali itu jikalau sudah nyata wujud nama rokok. Nama rokok akan nyata manakala sudah nyata wujudnya rokok. Sekarang ku kembalikan pada Allah. Dikatakan Anda akan tahu nama yang ngelempit 99 nama, itu karena Anda sudah hak bahwasannya yang nyata itu yang ahad, bukan selain ahad itu yang nyata, mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur. Ya, makna tunggal bahasa syariat yuhiku Allah subhanahu. Jadi di dalam nama Allah itu tersimpan nama-nama mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur yang berjumlah 99. Tapi bukan maksudnya nama Allah. Ada sesuatu yang sir lagi, di dalamnya ada yang rahasia lagi. Makanya dalam dunia thariqah mengatakan ada dzikir sir, tapi tidak sadar kalau ada yang lebih sir lagi. Makanya kitabnya nanti saya kasih nama Asirru Fauqal Asror. Saya tidak memakai ataf Allah, enggak. Saya nyatakan di dalam lugat bahasa fauq di atas. Rahasia, masih ada rahasia yang tersembunyi. Ya ini yang saya buka. Urusan nanti masih ada yang menolak, no problem bagi saya. Lah, di atas rahasia itu ada rahasia lagi, di dalam rahasia lagi itu akan rahasia lagi. Wih, piye itu? Ya inilah nanti kitab akhir hanya yang sudah masuk di dalam Fauqal Asror itu yang bisa memegang. Jangan coba-coba jenengan akan memegang kitab yang akhir sementara Fauqal Asror dalam dirimu belum ada. Jangan. Nanti nyalahno isi daripada kitab itu nanti. Bapak Ibu, kembali kepada materi. Mengapa secara dohir iki makhluk kok dimusnahkan oleh Allah, dilempit, supaya dohir ini kau tidak menuduh wujudnya makhluk. Niki sih perangan Pak Bu, masih tabrakan antara hati dengan akal. Tabrakan niki siang. Nanti kalau Allah sudah membimbingmu di Fauqal Asror, maka mboten tabrakan, mboten gap. Saya ulang. Mengapa Allah ngelempit wujud dohir makhluk ini? Karena di dohir iku wujudnya Allah, supaya di dohir iki kau tidak menuduh wujudnya makhluk. Niki wong sing pawinter ilmu balaghah mantek, nahwu sorof, atau ilmu-ilmu dohir lainnya, tu ono kalimah ini langsung goblok dadak. Nggih.
semua kita langsung goblok mendadak. Sebab di situ barometernya adalah hidayah Allah. Hidayah Allah. Sama dengan kalimat ngeten kalau. Aku iki Allah, ngene iki lho. Aku iki Allah. Baik jaba lan jero. Aku iki Allah. Lah coba. Makalah iku depno hadapkan terhadap golongan kita yang alim ilmu dohir sak nalika goblok ndadak. Oh, bahasa Indonesia ini ndadak itu. Tiba-tiba udah. Ya ayyuhal hadirun, saya tidak punya maksud apa-apa. Jangan dianggap teori ngaji tasawuf itu suatu ilmu yang membuat kau bingung. Enggak. Tadi saya katakan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Enggak punya maksud apa-apa. Kecuali cuman satu, mengharapkan terhadapmu supaya kau tetap berjalan di atas jalan Allah. Sebab dengan demikian maka kau pasti akan masuk di dalam rahmatnya. Ingat, Rasulullah berkata dalam Al-Quran, liman kana yarjullaha, hanya satu. Anda diharap-harap Kanjeng Nabi supaya ati jenengan iku ono kekarepan ketemu Allah. Rasulullah mengharapkan supaya umat ini hatinya ada titik atau kehendak sedikit untuk bertemu Allah. Dan hal itu tidak akan mungkin, Pak, terjadi dalam hati siapapun kita manakala kita menolak pengajaran di dalam tauhid la ilaha illa anta. Makanya bagaimana ketika kita dzikir la ilaha illallah itu bisa tembus latifah robbaniyah. Ini harus ada wasilah khusus ruh terhadap Allah, wasilahnya wahuwa al-dzikru bisiril asr. Kalau tidak jenengan iku megang itu kok mengatakan, oh bisa rinyo tak dulang gedang. Tak dulang gedang maksudnya. Umumnya tak tungkak cocotmu ambek tak dulang gedang lain atau di situ. Karena itu memang sistem harus seperti itu. Siapapun kita bisa berzikir la ilaha illallah setiap waktu dan saat bisa. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bisakah tembus ke latifah rububiyah hatimu? Latifah kolbimu itu loh bisa tembus ke latifah Allah ketuhanan apa enggak? Ini akan bisa tembus yang disebut makrifat manakala jenengan membawa wasilah khusus yang kusebut dzikir sirul asrar, yang apa, yang diwedar dari tauhid la ilaha illa anta. Tauhid itu diwedar itu apa Pak? Bahasa Indonesia dibuka rahasia di belakang anta ada di situ. Sebenarnya sederhana. La ilaha illallah kita urai, tidak ada Tuhan yang wujud baik dohir maupun batin dalam dirimu kecuali Allah. Atau bisa kami katakan gini, nyatane dohir wujud berupa jisim, darah, kaki, tangan, apapun itu enggak ada. Yang ada hanyalah roh. Maksud roh hidup dalam dirimu.
Itu proses awal. Jadi ketika jenengan iki lesan mengucapkan dzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan maksudnya, sebetulnya jisim ini tidak ada, karena disebut makhluk karena jisim ini. Gak berlakulah jisim illallah, yang berlaku adalah hidup dalam dirimu itu. Wis rasakan, yakinkan hatimu hanya semata-mata hidup itu, barulah nanti soyo suwi lama-lama ketika anda dzikir niki mengke udah wujud alam dohir iki yang kau tuduh makhluk zulmah, gelap, peteng, bujuk, fatamur karena jangan takut dengan situasi di mana jenengan ini dilalaikan Allah dari anak, istri, bahkan diri anda sendiri. Jangan takut. Jangan takut manakala Allah memperlihatkan proses perjalanan mi'rajmu datang Allah, tinggalkan dunia ini, sehingga anda seakan-akan bisa melihat jasadmu dan kau keluar naik ke atas. Jangan takut. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Selama bertahun-tahun, mengapa kau harus takut dan kembali? Urusan bojomu kui mati ben diurus Allah. Kan takutnya kan kita itu ya nek iso balik lalu ya. Karena pertimbangan anda, bojoku sik nom, anakku sik cilik-cilik, wis ini lho Pak. Ya Allah, hati jikalau kegandolan perkara wis tah, ya inilah yang menjadi penghambat terhadap kita ketika kita itu betul-betul ada niat maksud kehendak untuk bertemu Allah, ketundani perkara kuwi. Jangan takut. Jikalau nanti betul-betul nggak kembali, alias ya sudah di hadratillah, wis biarno. Urusan bojomu cek diurus Allah, urusan anakmu cek diurus Allah. Napa sing pojokan ngomong, dan Gusti Allah gak ngurus, tak urusi. Ngomong yo penak cak, ngawur ae. Ngomong enak isak kelenteng remeke. Jangan pernah kau melakukan sesuatu yang lain jikalau sesuatu di hadapan dirimu itu masih menghalangi dirimu. Saya ulang, jangan kau melakukan sesuatu yang lain sementara perkara yang ada di depanmu itu masih mempengaruhi dirimu. Jangan. Boleh kau melakukan sesuatu yang lain manakala yang ada di depanmu itu sudah tidak mempengaruhi dirimu. Artinya Pak, di depanmu itu mempengaruhi tapi kau tidak terpengaruh. Ya wis open ono siji kesik ben mari baru ngopeni yang lain. Dalam dunia perbojoan, ojo pisan-pisan kau tolek maneh. Ngerti tolek? Cari lagi. Jikalau kamu satu esik terpengaruh. Uniku ono sing terjemahno sing gak enak. Berarti kulo nek gak terpengaruh oleh tolek maneh. Nggak ngoten toh? Wong jenengan iki ngajine balagoe wis sip, dadi ya mesti mlayune ke situ. Ngeten, Pak. Sekarang kita rasakan di hati kita masing-masing. Kita terlepas dari pembahasan terhadap orang lain. Dalam diri kita sendiri. Dan kita yang merasakan sendiri. Pertanyaannya di situ adalah, apakah datangnya orang ketiga
kedua, ketiga, bahkan keempat, itu hatimu tambah jauh pada Allah atau enggak? Itu yang tahu Anda sendiri. Saya kasih motivasi, saya kasih warning, jangan pernah kau itu mencari yang lain jikalau yang satunya kau masih, hatimu masih terpengaruh. Sing cerdas ngomong, ya si pengaruh itu ditendang Kang, cari yang enggak tengah. Iku lho Pak, sistem syariat sampean bilang ngoten niku. Percaya dan tidak percaya, fakta di lapangan survei berkata tambah remuk kamu ya, ngoten. Iya, tambah remuk. Gak usah kita itu beralasan sakno anak yatim oleh ngerayu nyonyane, Bu, kasihan anak yatim. Ibu ya tahu nek yatime gak apa-apa, nek yatimah iki kadang-kadang kita seperti itu. Udah wis intine mek ngeten tok, tulung satu sik mempengaruhi jenengan, tolong jangan pernah carilah lagi. Bukan perkara ini iki sunnatur rasul lah, ngoten toh biasa kita itu alasan gitu, sunai rasul Pak. Nyun sewu, pertama Rasulullah nikah itu dengan orang Solo namanya Siti Khoti. Mengapa saya mengatakan wong Solo? Karena di Arab gak ono Siti, sing ono Siti ku wong Jawa, Siti Khotijah. Mengapa saya mengatakan Solo? Karena bahasa Jawa sing inggil kromone iku Solo. Ngoten niku kula nek ngrungokno wong tukaran wong Solo kudu guyu. Bahasane alus iki lho, tukaran apa guyon. Tapi ketika saat orang Solo, orang Yogyakarta itu datang ke arah timur Surabaya, orang guyon dituduh muring tukaran. Nah, asline basa Jawa niku pertama iku krama, Pak. Krama disebut inggil kan dukur ya toh. Krama kan berakhlak, akhlak yang tertinggi. Mengapa dikatakan krama inggil? Karena setelah muncule basa Jawa kasar yang berlaku di Surabaya lan sekitare, ya ngaten lho. Di situ asalnya nggih basa Jawa nggih sedaya alus, oleh kasar, oleh dikatakan alus sebab munculnya kasar, akhirnya disebut alus. Sama dengan bahasa Madura, antara Sampang dengan Sumenep beda Pak, gitu. Sumenep beda. Wis itulah corak-corak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi maksud mengapa wujud ning dohir iki Allah ringkes wujudi makhluk, karena supaya ning dohir Gusti Allah ben ijen. Paham? Gusti Allah ben gak ono sing jejeri baik batin maupun dohir. Nama roh batin gak ada, nama jasad ning dohir juga gak ada. Itu loh maksudnya. Bila mana jenengan kok isih bingung pun jenengan pun dipeksa, wis setelah tenono dikiri mengkilak dibuka-buka diwiti ning Gusti Allah. Pun ngoten mawon. Barangkali ada yang tanya, monggo kami persilakan Bapak telu, Ibu telu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Gus, roh itu ada 7,
sak sukmane. Roh itu ada 7 asmane nggih. Terus kalau sudah kenal sukma berarti kenal sama Allah, jati diri sendiri. Apa itu benar, Gus? Terus roh itu apa berinkarnasi setelah diproses sama Allah, terus ditaruh di alam kebodohan atau alam peteng atau alam kandungan? Apa itu benar, Gus? Ini Gus, mau tanya lagi Gus, satu lagi Gus. Waktu saya nyoba bersemedi atau hening, seakan-akan saya itu tahu daerah-daerah gitu Gus. Apa itu angan-angan atau itu memang ruh Gus? Gitu aja Gus. Terus ini Gus, Gak kurang akeh ha. siji Gus. Adam itu bawa pelajaran apa Gus? Terus kenapa? Maksudnya Nabi Adam? Iya, Nabi Adam bawa pelajaran apa Gus? Terus kenapa Nabi Adam itu tidak dibawakan kitab? Gitu aja Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, roh itu ada 7, ono idofi dan lain sebagainya. Jenengan nek muter-muter neng jumlah roh, bingung karep sampean dewi nanti. Akadiahkan roh itu, tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang muter-muter di dalam jumlah roh 7. Tidak, itu hak panjenengan. Tapi saya katakan Anda tidak akan pernah bisa sampai ke Tuhan jikalau masih bicara roh bermacam-macam. Sebab ono roh iku manggone ning akal, ono roh manggone ning darah, ono roh manggone ning sumsum, dan seterusnya. Bahasa saya, mengapa sampai tak bingung no seperti ini? Kalau toh ada jalan yang ringkas. Ndak. Kalau saya lewatkan jalan ringkas kok jenengan sik bingung, ya udah. Wong dikasih perkara enak sik gak gelem, apa maneh dikasih perkara gak enak. Itulah sifat manusia ketika saat dia dikasih gak enak mesti mengeluh. Jikalau dikasih perkara yang senang pasti akan lupa. Biasa. Apa sih sukma itu? Sebab tadi dikatakan jikalau sukma itu sudah ketemu pada diri kita, itu dikatakan kita bertemu Tuhan. Apakah itu betul? Pak, bahasa sukma itu bahasa Jawa. Bahasa kitabe iku roihan. Roihan itu sesuatu yang muter-muter di akal. Nek ruh sesuatu sing muter-muter ning tengah, ning ati. Sehingga inilah perbedaan antara wong mati dengan wong turu. Satu sisi sama, wong mati, wong turu, ditui rondo kempling yo gak gelem, ditui nasi yo gak dijawab. Cuman bedane nek wong turu, orang tidur itu sih bernafas, kalau orang mati sudah tidak bernafas. Apakah itu betul kalau sudah ketemu sukmo? Belum. Saya katakan belum. Sukma atau ruh itu makhluk semuanya. Makhluk. Jikalau di dalam pengajaran kejawen, kalau si Romo mengatakan kalau sudah ketemu sukmo ketika meditasi, ketemu dirimu, itu sebetulnya sanepan.
Tapi nggak dijelasno para rama. Tapi jawabannya kinayah, yo kau tondok ketemu pangeranmu, ketemu urip kang sejati. Pun sampean nek ngoco iku ngoco pengilan lho. Yang kelihatan nak wajah sampean piyambak toh. Niki dikatakan para rama ketemu Tuhan. Tapi tidak, bukan itu. Lihat keterangan. Kita sebagai makhluk disebut sukma utawa roh. Asalnya ada nang mboten? Tidak ada. Makhluk semuanya kullul kaun mukminal mukawwanat zulmah ai adam, artinya semua makhluk itu asal muasalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada sejatine iku iso nyawang kepethuk ketemu terhadap yang ada sejatinya? Gak bisa. Terus yang ketemu ada siapa? Ya yang ada sendiri. Makanya mengapa jenengan iki ngilo nang kaca pengilon, yang ketok itu wajah kita sendiri. Itu sebetulnya makna kinayah bahwasannya yang melihat Allah itu wujud Allah sendiri. Satu, apakah benar roh yang sudah mati itu akan dimasukkan dalam kandungan sendiri? Ini di dalam ajaran kejawen itu ada istilah reinkarnasi. Kalau yang dimaksud itu adalah roh si A, nanti ketika jasad itu sudah nggak ada, ganti jasad lagi B, berarti dimasukkan kandungan. Kalau yang dimaksud seperti ini, maka qauluhu zolalah. Mohon maaf, kalau yang dimaksud seperti ini itu nggak benar. Pak, sampean iku duweni wedi sak truk, sampean butuh iku sak timbo, karena dibikin untuk nembel apa ngono, mbuh nembel tembok. Sak truk sampean ambil satu timba, jenengan buat untuk nembel tembok yang bolong. Setelah itu tertutup, ada tembok lagi yang bolong. Apakah teplokane ning tembok sing bolong sing wis buntu mang sampean pundhut kanggo neplok niku? Mboten toh? Berarti jenengan ngambil pasir lagi di truk itu. Paham nggak? Artinya apa? Gini loh Pak. Yang dimaksud berbangkit lagi itu adalah hati atau ruhaniyah jenengan yang tenggelam di dalam kehidupan dunia. Kalimat tenggelam berarti ruh niku dalam keadaan mati. Dikatakan ruh itu mati karena menjadi budaknya nafsu. Sehingga disitulah Allah membangkitkan untuk keluar dari belenggu nafsu, perbudakan hawa nafsu, supaya jenengan bebas. Maneh, pakai contoh sederhana. Sampai tahu telur ayam, ketika dikermi oleh simbok ayam, induk ayam, terus jadi anak ayam, apakah anak ayam ini akan masuk di dalam telur lagi? Halo, ayam iki masuk telur lagi mboten? Mboten. Tambah bingung kula ngaji niku. Kan aku wis ngomong nek ngaji tasawuf nggawa kopi rokok.
Sampeyan gak usah pusing-pusing, ngopi rokokan wis. Gak usah terlalu diseriuskan. Kok ndang-ndang mulai langsung nyeleleng. Terus ada kalimat syuhudul wahda fil kasroh. Kau harus ketemu akad di dalam banyak. Nah niki rodo emper dede koyoke tapi ndak. Koyok-koyoke si A, si B, si C berjumlah banyak. Dari sudut mana jenengan mengatakan ini? Dari sudut macem-macemnya makhluk. Tapi coba sampai lihat tentang masalah hidup atau ahad. Artinya jangan sampai jenengan itu menoleh memandang terhadap makhluk. Pandanglah terhadap Allahnya saja. Piye nek koyok ngoten. Inilah Pak Bu yang ku maksud proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu di situ. Kapan, di saat kapan hukum syariat berlaku dan kapan keadaan apa ketika saat hukum syariat itu sudah tidak berlaku. Jenengan nek tidur itu nggak mungkin hukum syariat berlaku. Si A tidur, si B enggak. Ketika adzan maghrib datang, hanya si B hukum syariat yang berlaku. Karena apa? Biaklin, dia berakal. Tapi si A nggak mungkin. Masih tidur sampai pagi, dia nggak kewajiban hukum syariat. Makanya tadi saya katakan, kapan, di saat kapan hukum syariat berlaku dan tidak berlaku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pertanyaan kedua, tidak benar jikalau roh yang sudah jasadnya Allah kembalikan ke asal tanah, si roh tadi itu ditaruh di dalam kandungan. Ingat dalam surah Al-A'raf ayat 172, mengapa di situ memakai jamak? Jamak itu akeh. Allah kan dawuh, alastu birabbikum. Nah, ini mukhatabnya kum di sini adalah menunjukkan banyak roh. Pasir tadi banyak. Terus bagaimana jawabannya? Qalu, loh, banyak toh? Terus sekarang bagaimana caranya banyak itu ahad? Loh ini itu terjadi ketika saat jenengan ini dikatakan wa inna ilaihi rajiun, artinya menafikan seluruh wujud makhluk baik secara dohir dan batin. Yang ketiga, kholwat, apakah itu halusinasi saya ataukah itu memang benar? Nyun sewu, angan-angan atau halusinasi atau roh, semua ini masih kebilang makhluk Pak. Ini ada di alam kasab. Lah tujuan sampeyan kesini belajar ilmu khusus untuk menuju Allah, tidak menuju selain. Jikalau itu masih muncul ruh diri jenengan atau makhluk dalam hal yang lain, ketahuilah bahwasanya itu masih ada di alam kasaf. Halusinasi itu lebih cenderung diartikan angan-angan, tapi sebetulnya semua itu memang ayat kauniyah, ayat di mana di dalamnya tersimpan ayat yang rahasia. Itulah yang kumaksud apa ayat yang tersirat, sekalipun itu di alam muka safa. Terakhir, apakah Nabi Adam
Mengapa Nabi Adam tidak membawa kitab? Dan apa ajaran Nabi Adam? Wis, kembalilah ke Al-Quran. Apa maksud Allah menjadikan Nabi Adam? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Otomatis sebelum jadi pemimpin, mohon maaf, harus dibekalilah satu ilmu bagaimana cara memimpin yang benar. Kalau bertanya ajarane iku opo, Nabi Adam iku tidak ada yang lain, ajarannya adalah untuk mengahadkan dalam diri seseorang bahwasanya Allah yang belum ahad. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini rasul semuanya itu, Pak, tidak akan pernah diutus oleh Allah kecuali wajib menyampaikan isi tauhid la ilaha illa ana. Wah, lebih ekstrim daripada anta ana ini. Dan ini sebagai inti ajaran sangkan paraning dumatiu di sini. Bapak Ibu, bahasa kitab jelas beliau itu membawa kauniyah, apa? Ayat-ayat yang tersirat di dalam ayat kauniyah. Apa kauniyah itu? Ya alam niki. Ayat alam niki loh, Pak. Iki ayat juga. Jangan hanya memandang ayat itu berbentuk tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Jangan. Dunia seisinya ini ya ayat. Apa sih ayat? Ayat bahasa Arab. Basa Jawa niku tondo. Diterjemahno nandakno apa? Lah niki lho. Beliau Nabi Adam itu sudah membawa perkara yang ditandai. Sampak-sampak ketika Habil dan Qabil mateni Habil sebab gara-gara kalah ayu bojone, ya toh? Dulur kandung dulur selahiran Qabil niki ayu Pak Pol. Digarwakno, dinikahno Nabi Adam terhadap Habil. Dulur sak peranaan sak kembarane Habil itu dinikahkan terhadap Qabil. Iki syariate beliau ngono. Berhubung dulur kandunge Habil iku gak patek ayu. Iri Qabil. Meksa ngerabi dulur sak lahiran. Mboten angsal. Mau waksa. Akhirnya napa? Merencanakan satu pembunuhan. Loh, setelah dibunuh itu ada burung yang memberikan isyarah disuruh untuk memendem, memakamkan, mendem loh Pak ya. Loh, di arah sinilah inilah termasuk ayat. Ditirulah oleh Qabil akhirnya membuat lubangan dan Habil dimasukkan lubang itu. Ayatnya lewat burung tadi. Itu ayat kauniyah. Ya ini kitabnya Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'araduhu wa 'allama lan mulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam asma'a ing piro-piro nama. Iki nama kopi, iki nama meja, iki nama wus. Iku lak bahasa dohir. Asline Gusti Allah mulang ngajari langsung terhadap Nabi Adam itu di belakang ayat itu ada apa?
apa lha ngoten lho nggih berhubung takone wis telu wis gak tak kesempatan liyane nang ibu monggo takok telu maneh Bu mesisan wis digarap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Raudatul Jannah dari Jakarta, Romo Guru. Mohon izin sebelumnya saya mau bercerita kisah kejadian. Mohon izin Romo Guru, boleh? Boleh. Terima kasih. Pada waktu itu malam saya sholat malam. Setelah sholat malam itu saya berzikir. Nah setelah posisi saya duduk dan berzikir itu saya seperti mengalami mati beberapa detik gitu. Nah jadi badan saya itu gerak sendiri dan tiba-tiba langsung ke posisi sampai ke sujud. Yang saya lihat itu seperti putih, kecil putih dan menjadi satu warna putihnya. Dan seketika itu ruh saya seperti lepas dari raga ini, dari badan. Nah di situ saya menjadi bayi. Nah jadi bayi itu saya digendong, terus saya apa sih namanya dimong-mong gitu, terus ditaruh di ayunan. Setelah itu saya terbang, saya bicara sama sosok itu bilang nanti bangun di hari kiamat. Saya terbangun, terus akhirnya saya digendong lagi, saya diletakkan di bawah apa ini namanya nih karpet. Nah beliau berpesan kalau kamu masih mau tidur di situ, kamu jangan tertipu dengan mainan. Anak kecil itu di dunia itu seperti punya mainan yang kecrek-kecrek gitu. Nah, setelah itu saya terbangun dan posisinya itu seperti nyawa saya itu dikembalikan lagi gitu, Romo Guru. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari kemudian saya mengalami kalung saya pengen dilepas, gelang saya dilepas, cincin saya dilepas, yang perhiasan nempel di badan saya lepas dan saya titipkan ke ibu saya. Dan mata saya pun herannya kalau saya melihat laki-laki di jalan misalkan pakai seksi, mata saya itu tiba-tiba merem, tidak memandang gitu, tidak bisa, mata saya langsung dipejamin seperti itu. Terima kasih. Dan pertanyaannya itu kejadian apa? ya itu kejadian seperti saya mati, mengalami ruh saya itu seperti lepas dari apa namanya dari badan. Kayak gitu. Pertanyaannya, tadi kenapa saya bisa mengalami seperti itu dan setelah mengalami itu kenapa kalung saya pengen dilepas, gelang saya dilepas, cincin saya dilepas, dan mata saya pun pandangan saya kalau melihat bukan muhrim atau laki-laki yang agak seksi di jalan, mata saya itu otomatis dengan sendirinya mejem begitu. Satu pertanyaannya lagi, apa hakikat syahadat dan apa hakikat hari kiamat dan hari kebangkitan? Satu lagi apa itu warid? Seperti itu Romo Guru. Setelah ini saya mohon, saya minta di baiat syahadat berserta keluarga saya datang berserta keluarga. Terima kasih banyak Romo Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan cerpen Bu, cerpan, bukan cerita pendek tapi cerita panjang. Rapopo. Berarti jenengan mewakili beberapa ibu-ibu yang lain. Ngoten mawon wis. Pun dari proses yang panjenengan alami itu aku yakin juga terjadi pada yang lainnya. Cuman pertanyaannya, itu kejadian proses apa?
Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum datangnya kematian. Itu ada di dalam surah Az-Zumar ayat kalau nggak salah 54 atau enggak 56. Itu gini, hi menungso, oleh karena dirimu ngaku-ngaku ada sebab diadakan oleh yang ada, maka dirimu itu tergolong roh yang kotor. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradah. Inilah yang dimaksud roh yang berpenyakit atau ruh yang kotor. Dikatakan ruh kotor itu karena ruh itu mensukai gelang, cincin, bingle dan lain sebagainya sebagai seorang wanita. Berhubung keadaan ruh manusia dalam keadaan zalim atau kotor, maka Allah bermaksud untuk mensucikan roh panjenengan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berhubung yang ada di surga itu roh-roh sing fitrah dan keadaan roh kita dalam keadaan kotor, maka untuk mencapai jannah surga itu roh harus disucikan. Baju habis dipakai ambune kecut, asalnya itu baru Pak, dari toko ini toko Jaya baru wonten. Kemarin itu ada jamaah, Gus mau buka toko boleh ya? Saya tulis toko Jaya baru, monggo ngoten mawon. Terus kalau dodol pentol angsal Jaya baru rapopo, pokoknya gak dodol lawak ngono lah. Dodol lawak tetep ditulisi nyun sewu lho ya, Pondok Jaya Baru, padahal di dalamnya itu lokalisasi ya. Nek ngono ya aja lah lek ngono. Jenenge Pondok Kelapa utawa Pondok Mangga ngono. Nek cara Jombang itu namanya Weru. Mojokerto itu namanya Balong Cangkring. Apa long soboku? Mbok nek Kandangan Kediri. Oh no, ada namanya sendiri. Iko, nanding pinggir lepen ngalor iko. Budi? Sambi, betul, Sambi. Jadi pasar iko ya, iko ngalor didi, kali iko ngalor. Lu kok ero? Soboku. Lu hafal Pak, lu mantan kok ngoten. Sing tahu dadi korban kok lak mesti ngomong, "Iya aku biyen korbane klason." Jadi itu proses Allah mensucikan jenengan Bu, disuruh untuk kembali fitrah kembali. Itulah yang sering kita katakan sebagai proses uzlah atau khalwat. Tujuannya untuk kembali kepada Allah. Otomatis semuanya harus dilepas, perhiasan yang menghiasi hati sampean yaitu duniawiyah itu harus dilepas, karena aku tidak akan mengizinkan satu hambaku untuk bertemu aku manakala hambaku dalam hatinya masih ada selain aku. Loh, ngoten tadi bahasa syariat, tidak akan masuk surga satu hamba manakala di dalam hatinya itu walaupun masih ada syirik sekecil biji sawi tetap tidak bisa. Lalu hakikatnya syahadat. Syahadat itu bersaksi, menyaksikan, melihat. Mengapa di situ
ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Ada dua. Asyhadu, saya bersaksi, itu bukan, mohon maaf ya, bukan iman yang menghadap kepada Allah sejatine, mboten saged iman iki. Ihsan sing saged, rasa sing saged. Artine di dalam hati jenengan itu ada rasa atau ihsan, iman yang benar. Itulah yang kumaksud wajah roh, yaitu loh, buatlah wajah roh, mata roh itu untuk memandang hidup. Yang hidup ada di dalam dan di luar dirimu, yang Allah itu nyoto batine, nyoto wujud dohiri. Pandanglah. Lah, jikalau jenengan itu sudah dikatakan bisa memandang sejatine Allah yaitu urip, berarti jenengan sudah dikatakan hakikati syahadat. Yang dikatakan memandang sejatine urip itu bukan Anda, tapi hidup dalam diri Anda itu sendiri. Memang sebagai proses su'aul basirah ada dua, ada yang memandang, ada yang dipandang. Tapi kalau dikatakan sebagai syahadat secara hakikat wujudi makrifat, itu bukan ada dua. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama yang memandang dan yang dipandang, mata untuk memandang, semuanya tiada. Yang ada hanyalah aku, Allah. Yes. Terus apa maksud daripada tulisannya hakikate kholwat, ngono ya? Ini pertanyaan tadi. Oh, kiamat. Mari syahadat terus kiamat. Mungkin tulisannya kitab nek gak kena diwaca, wis maklumono, Pak. Kayak cekeri pitik. Maklumono karena kula SD gak lulus ya. Jadi sak iso-isone. Mboten kula ketik, mboten kula tulis tangan. Jadi nanti kalau tulisannya kurang jelas, komplino ngoten. Isu. Apa hakikat kiamat? Musnoi wujud sakliyane urip ning awakmu. Iku hakikat kiamat. Terus hakikat warid, sebelum saya mengatakan proses hakikat warid, ada proses terlebih dulu yang disebut warid. Siapa sih warid itu? Satu utusan Allah yang Allah utus terhadap hati manusia, yang tujuannya utusan itu untuk mengusir penjajah negarane ati sampean yang disebut nafsu. Malaikat ini, warid ini Allah utus hanya masuk pada hamba yang hamba itu sudah mengenal tentang masalah sejatine dzikir, dzikron katsiron, dan laksanakan itu dzikir. Baru malaikat itu diutus Allah untuk mengusir nafsu di dalam hati jenengan. Sebab karena adanya nafsu dalam diri kita inilah akhirnya kita ngaku-ngaku bahwasanya makhluk itu wujud, diusir. Wis, berarti syariate adalah malaikat utusan Allah. Hakikate ya Allah dewe. Sebab Allah itu tidak akan pernah minta pertolongan terhadap apapun dan siapapun dalam rangka menyelesaikan tugas Allah dewi. Walillahil masyriq wal maghrib walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya. Semuanya itu Allah sendiri yang melakukan. Berhubung Anda
tidak memandang Allahnya, akhirnya dalam hatimu ada iman malaikat, ada iman makhluk. Dan inilah Pak, parah-parahnya iman itu di situ. Mengapa saya katakan parah? Karena iman hati kita terhadap makhluk itu coro mancepe luar biasa. Apalagi jenengan merasa dibantu oleh makhluk-makhluk itu, Anda tidak akan bisa melupakan. Wis baiat, Bu, mohon maaf, jangankan satu keluarga, setugel kula pun mboten baiat. Terakhir kami baiat itu tanggal 21 Desember. Masuk di tahun 2025, total jenderal saya itu sudah berhenti tidak membaiat. Tapi jikalau jenengan berbaiat, bisa kami kasih link, ikuti di link itu aja. Jikalau jenengan nggak mau menunggu sasi Ramadan, untuk Ramadan tahun ini jatuh di bulan Maret, tetap kegiatan seperti biasanya. Ada nanti momen baiat satu kali di situ nanti ada. Kalau jenengan menunggu terlalu lama bulan Ramadan, Maret depan ini kok maksa untuk lekas baiat, tak kasih link niki linge ikuto lewat link iki berbaiat. Sebab pada hakikate nek syariat sing baiat iku kudu menungso, kudu mursid nang guru. Lah kula duduk mursid, kula niki mursal ya. Artine Pak Bu, hakikate sing baiat itu Allah. Allah ya di dalam HP, Allah ya ada dalam diri kita. Udah, walaupun lewat HP, sing penting mengarahkan, menghadapkan ruh sampai itu pada hidup. Iku pun bener ngoten itu. Jadi mohon maaf Bu, sekali lagi kami sudah tidak baiat di tahun ini, cuman terjadi nanti ketika saat bulan Ramadan. Oke.